Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita manjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu tadi kita bangun, maka kita memujinya Allah. Kita telah dihidupkan kembali oleh Allah. Karena semalam kita sudah mati, itu mati sebentar dengan tidur. Maka pantas kita ucapkan dengan lisan kita memujinya Allah. Karena Allah telah mengembalikan ruh kita sehingga kita masih hidup, bisa bergerak dalam dunia Allah. Dan kita bisa berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sedang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Tidak lama lagi jamaah yang mulia, kita akan memasuki yaitu bulan Zulhijjah. Sebelum tanggal 10 Zulhijjah ada malam itu 8 Zulhijjah, malam 9, malam 10 dan seterusnya. Ada peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika pada 8 Zulhijjah malamnya beliau bermimpi, "Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Wahai Ibrahim, sempurnakan janjimu. Ibrahim, laksanakan nazarmu." Terus malam itu Nabi Ibrahim susah tidurnya, bahkan bangun tidur. Maka ketika paginya beliau berpikir ini dari Allah atau dari iblis. Maka berpikirnya itu atau ragu-ragunya itu dari Allah atau dari iblis, maka disebutlah itu dengan tarawih. Maka disebutlah pada malam itu, tarawih itu kata kerja, maka kata benda itu tarwiyah. Maka kita disunatkan puasa di sunat tarwiyah. Kemudian pada malamnya lagi bermimpi lagi yang sama, "Ibrahim, laksanakan nazarmu, sempurnakan janjimu." Nabi Ibrahim terus, beliau teringat, ya Allah, ya Allah. Dulu ketika tidak punya anak, tanya lagi anjing, pakai anak ini. Ya, begitu tanya sesuatu tidak ada, maka kita minta kepada Allah pada nazar. Ketika adanya kedua. Juga Nabi Ibrahim, ya Allah, dulu saya tak punya anak, ya Allah. Ketika menikah dengan Siti Sarah sekian lama tak punya anak-anak. Maka menikah dengan Siti Hajar pun belum punya anak. Terus doanya luar biasa. Rabbi
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Maka ketika usia beliau lebih kurang 88 tahun, maka adalah anak Ismail daripada Siti Hajar. Sebelumnya itu beliau pernah berjanji kepada Allah. Beliau berkorbannya luar biasa, ribuan kambing kibas, ratusan unta, ratusan lembu. Maka kagum malaikat, kagum para manusia. Maka kata beliau, ini tidak seberapa jika Allah memberikan saya seorang anak, dan jika Allah minta untuk dikurbankan, maka saya akan melakukan. Maka teringatlah beliau, oh ya Allah, dulu pernah saya bernazar. Maka mengetahuilah bahwa itu dari Allah. Maka ketika 9 Zulhijjah disebut dengan Arafah atau Arafah, itu mengetahui. Maka di sana sedang jamaah itu 9 Zulhijjah itu di padang Arafah, wukuf luar biasa, diterik matahari. Bapak ibu-ibu yang akan berangkat gitu, ya Allah, luar biasa di sana. Saya tahun 2017 di sana, panas luar biasa. Maka yang tidak ke Arab Saudi, artinya tidak melaksanakan haji dan umrah, maka kita di tanah air disunatkan puasa Arafah. Puasa Bapak Ibu jamaah hanya 1 hari saja boleh, atau ambil 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda, "Shaumu Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbilah." Puasa hari Arafah, artinya puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah, yukaffiru sanatain, Allah menebus atau menghapuskan, yaitu 2 tahun dosa. Menghapuskan dosa kita selama sanatain, 2 tahun ya Allah. Madiyah wal mustaqbilah, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Hanya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Maka sidang jamaah ini sebelum sampai ini saling mengingatkan sidang jamaah. Betul bawahnya, luar biasa. Nah kemudian pada besoknya, pada 10 Zulhijjah, maka Ibrahim melaksanakan janjinya, menyempurnakan janjinya. Wahai istriku, pakailah pakaian kepada anakku Ismail dengan pakaian yang bagus. Pakaikan kepada dia, aku ingin temui dia. Maka dipakai oleh istrinya Siti Hajar, luar biasa. Maka dilaksanakan hari 10 Zulhijjah. Maka 10 Zulhijjah disebut hari Nahri atau hari Nahrun atau hari Nahar. Wassalli li rabbika wanhar dan berkurban. Maka di sebelah 10 Zulhijjah hari Nahar, hari berkurban. Bapak Ibu jamaah, Ibrahim tidak punya anak. Ketika punya anak disuruh sembelih. Sekiranya kita hari ini tidak sanggup. Tidak sanggup. Kan Nabi Ibrahim sanggup luar biasa. Maka jangan bukan Nabi yang lain. Nabi Muhammad pun memuji luar biasa. Menangis Nabi Muhammad. Mengapa menangis? Karena yang disembelih adalah anaknya. Nabi Muhammad menyembelih yaitu binatang. Tapi Ibrahim rela menyembelih anaknya. Maka kagum, Allah memberikan gelar kepada beliau Khalilullah, kasih Allah, arti teman yang dekat dengan Allah. Allah tidak butuh teman, Allah tidak butuh pendamping, tapi Allah berikan gelar pada Nabi Ibrahim Khalilullah, iaitu kekasihku atau teman yang dekat denganku, kata Allah. Kenapa dekat? Beliau takarruf luar biasa. Anak disuruh sembelih, mau beliau. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail menuju Mina sedang jamaah untuk disembelih di sana. Nah disitulah iblis laknatillah sibuk luar biasa untuk mengagalkannya, menghadap Ibrahim. Ibrahim, coba lihat anakmu, kalian anak Ibrahim. Dulu kamu tak punya anak. Nah itu anak semata wayang, satu-satunya anak. Lagi girang-girangnya lagi loncat-loncat dia. Ada riwayat usianya 7 tahun, ada riwayat 13 tahun. Kamu rela ingin menyembelihnya, coba kamu perhatikan. Kamu iblis laknatillah. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Kamu iblis.
Kamu dilaknat oleh Allah. Kalah iblis. Belum berhenti di situ, iblis menuju ke rumah itu, menemui merompak Siti Hajar. Siti Hajar di rumah. Siti Hajar, Hajar, kamu enak-enak tidur di rumah, istirahat di rumah. Itu suamimu membawa anakmu ingin menyembelih, ingin dibunuh anaknya. Mana nyatanya? Dia membawa yaitu seutas tali, satu pisau. Tali akan diikat anaknya, pisau akan disembelih anaknya. Tidak mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya. Mana mungkin? Tak mungkin. Ya. Tapi ya nyatanya ya. Oh, itu pasti ada apa-apanya. Oh, kata Ibrahim suamimu itu karena perintah Allah. Kalau perintah Allah, jangankan anak saya rela. Saya juga akan rela disembelih jika itu perintah Allah. Maka iblis ingin melontarkan lagi pembicaraannya. Hajar menjawab, kamu iblis dilaknat oleh Allah. Jangan ngomong lagi. Saya ini hajar. Kalau kamu ngomong, aku hajar. Biar berangkat. Ini hajar ni. Waktu kalah dia. Belum berhenti Bapak Ibu jamaah. Pergi lagi menemui Ismail, lagi loncat-loncat di ke ayahnya. Ismail, ya. Coba lihat di tangan ayahmu ada apa? Ada tali, sebelah lagi ada pisau, nak talak, nak bikin. Tahu tak itu? Belum. Tali akan diikat kamu. Terkejut. Pisau akan digorok lehermu. Mana mungkin, hanya mungkin. Tak masuk akal. Tak ada seorang ayah akan menyembelih anaknya. Tak ada itu. Nyohai. Saya sudah tanya sama ayahmu. Katanya itu perintah Tuhannya. Oh, berarti perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, akan saya rela, saya akan bersabar atas perintah Allah ini. Terkejut iblis. Iblis ingin melontarkan lagi pembicaraannya. Seorang anak kecil usia 7 tahun atau 13 tahun. Maka dengan tangan dia mengambillah kerikil, melemparlah kepada iblis. Kamu iblis, dia lempar. Maka sedang jamaah iblis pantang-panting lari tak berhasil. Maka ketika orang naik haji, di sana ada lontar jamrah atau lempar jumrah. Ada jumrah ula, wusta dan aqabah. Lempar jamrah. Kalau kejap gadis yang melempar. Yang melempar iblis ketika dulu Ismail pernah melempar. Mana cik anekdot lah tadi, anekdot. Nah ini anekdot cik nak orang Indonesia dari Jakarta. Awal sebelum berangkat hari-hariannya iaitu ia ada panggung artis lah. Roji ke bawah lutut, dia ada lutut, bahkan dia ada paha kadang. Pakaian merata di bawah dada kadang. Bahkan sedikit nampak dada goyang-goyang. Hai lepai lah, sinetron macam lah artis. Maka berangkat haji plus lepai. Berangkat haji plus. Di sana melempar jumrah. Apa yang terjadi? Cok kerikil dia jono orang. Ternyata kerikil itu membal. Arti membal mantu ibu buat orang orang. Astagfirullah. Kenal. Jadi ada orang selesai. Lempar kedua juga kena. Lempar ketiga dia geser, kena uncit lau. Lempar keempat juga demikian. Waktu lemparan terakhir jaganya ni, dijaga batai yang bek kena ni, dijaga. Dirang. Dua membal, ditangkap, didrop. Ternyata di kerikil itu kata bungkus dengan kertas baju. Dibukalah kertas. Dengan tulisan, tulis baca, maaf sesama iblis dilarang melempar. Yang roh iblis, orang tak dua. Itu kerana uang tidak bagus. Pai hana jelas. Pai hana jelas, hana get pai. Kerana bahaya di sana Bapak Ibu jamaah. Hotel lo tawah na urun JI, na perlu aku lempar dua baba tawah puji aku. Hanya gerhau inaju, inang kudu ya Allah. Aku warayu sedang. Rupa ji lu tahu tengok kam berputar, tujuh go. Ternyata lu aku awuno iwo bak set kenang bak buka.
Bahaya di sana. Hana jelas. Di uang itu tidak jelas. Nah, Bapak Ibu jamaah, maka terjadilah itu iblis Ismail melempar iblis, maka adalah lontar jamrah. Nah, sidang jamaah yang mulia, maka sudah rela mereka. Ibrahim sudah rela pada, wahai Ismail anakku, aku yang bermimpi nak untuk menyembelih dirimu nak. Bagaimana pandanganmu nak? Inilah anak yang soleh. Ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Ayah, perintah Allah, dapatkan aku anak yang sabar. Itulah doa dikabulkan. Rabbi habli minas salihin. Sudah rela? Apa pesannya? Ayah, sebelum ayah menyembelih diriku, aku berpesan kepada ayah. Satu, ayah, sebelum aku disembelih, ikatlah aku ayah, sehingga aku nanti tidak melawan-lawan. Nikat lun ayah, belum melawan-lawan. Untuk ayah akan tidak ikhlas, ayah nanti akan jatuh pisaunya. Nikat lun belum melawan-lawan wahai ayah. Kedua ayah, muka saya ayah, wajah lun ayah, terpeduk ke dia muyuk, artinya lemah pandangan ayah. Wajah saya biarlah dekat dengan tanah, sehingga saya tidak memandang wajah ayah. Nanti maka saya tidak ikhlas wahai ayah. Ayah, tajamkan pisau ayah, tajamkan pisau ayah. Ayah, ini leher sakit ayah, sakit nanti ayah. Tajamkan pisau biar cepat selesai ya ayah. Ayah, nanti selesai ayah menyembelih. Ayah, kain ayah naikkan ke atas sedikit ayah, naikkan kain supaya nanti tidak terpancar darah kena di kain ayah. Ayah, baju saya ini nanti ayah, baju saya ini nanti bawa pulang ke rumah, kasih sama ibunda, titipkan salam saya wahai ayah, bersabar atas ini wahai ayah, sampaikan pada ibundaku. Ayah, nanti kalau bisa ayah, janganlah anak-anak sering ke rumah. Nanti saya takut ibunda akan teringat dengan saya, merasa kasihan. Wahai ayah, inilah janji Allah, dapatkan saya anak yang soleh, anak yang sabar. Sudah rela. Nah, disitulah Bapak Ibu jamaah, para malaikat kagum. Masya Allah, wahai malaikat, lihat tu hambaku, dulu tidak punya anak, jino kalau yusi luar biasa. Maka Jibril alaihissalam, ini kita singkat, Jibril menggantikan. Itu mereka sudah rela semuanya. Pertama sidang jamaah, hai pajuhan. Ketika mereka sudah Ismail sudah diikat, sudah rela semuanya. Itu pisau sudah dekat. Ismail sudah siap, Ibrahim sudah siap, pisau pun sudah datang ke leher, kata padaku, hai paju, takkan makan dia dagingnya. Apa kata Ismail? Ayah, apa yang terjadi ayah? Kenapa kekuatanmu tidak ada ayah? Berikan kekuatanmu yang penuh ayah, biar leher saya terpotong wahai ayah. Dilakukan tak semua. Ayah, mungkin kadang saya diikat ayah, mungkin itu terasa terpaksa, menyelun ikat berarti lun terpaksa. Kita tidak rela mungkin ayah. Oleh karenanya ayah, buka kembali talinya. Dibuka rumah dalam Bapak Ibu. Semai diikat, dibuka kembali. Nah, ketika itu pun lagi sudah rela, datang lagi pisau, tidak mempan juga. Ibrahim berkata kepada pisau, wahai pisau, kamu yang tajam, kenapa tidak bisa memotong leher anakku? Kemudian pisau itu dihantamkan sama batu, ternyata batu pecah kedua. Wahai pisau, kenapa batu yang keras bisa pecah? Kenapa leher anakku daripada urat daging dan darah tapi tidak bisa? Dengan izin Allah, biiznillah, pisau menjawab, ya Ibrahim, kamu katakan potong, tapi Tuhanmu Allah mengatakan jangan potong. Potong katamu, kata Allah jangan. Mana yang harus saya ikuti perintah? Perintahmu atau aku harus menghundurkai Allah? Maka aku memenuhi, yaitu aku turut perintah Allah. Kata Allah jangan potong. Maka selanjutnya dilakukan lagi. Nah, disitulah luar biasa, betul-betul orang ini pasrah. Maka Jibril, ya Jibril, silakan masuk ke surga, ambil kibas
yang dulu pernah diserahkan oleh Habil anak Adam. Diambil kibas, maka digantilah Bapak Ibu jemaah Ismail diganti dengan kibas. Maka Bapak Ibu jemaah, kita disuruh kurban bukan manusia, tapi iaitu kambing atau gabung lembu. Coba sekiranya hari itu terjadi Ismail jadeh geti ayah gesi anu Ismail kiban keadaan kita manusia, lo rasa hana mempan mampu tanya untuk dah sembelih anak. Dia adakan anak gop hana rela. Jangankan itu, kadang-kadang ada orang tak mau enggak sanggup untuk menyembelih. Dia adakan kambing lembu memanok mata kejut si karena takut luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang mulia, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad dan juga kepada kita itu nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmat? Sekiranya kita hitung nikmat Allah tidak sanggup. Mengapa begitu banyak? Adakah Allah minta bayaran? Tidak. Tak ada minta bayaran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Quran surah An-Nahl pada ayat 18. Quran surah Ibrahim pada ayat 34. Hujungnya berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak menghingga hang tangguh. Apakah hang tangguh? Karena banyak nikmat Allah. Kemudian begitu banyak Allah tidak minta bayaran. Ya Allah lagi. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quran surah Ibrahim pada ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah kali maklum kepada kita, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, Allah tambah-tambah nikmat. Tapi ingat kata Allah, jika dia kufur, ingkar, haitim, syukur atas nikmatku, tunggulah azabku amat dahsyat, amat pedih. Maka sedang jamaah, jadi nikmat Allah, tak berkurban. Tak berkurban sedang jamaah. Baik dan pelung-pelung. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya kitab Zabur. Apa pertanyaannya kepada Allah? Luar biasa. Ya Allah, apa yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad jika berkurban? Luar biasa pertanyaan Nabi Daud kepada Allah. Ya Allah, apa yang diperoleh oleh umat Muhammad jika berkurban? Jangankan umat Nabi Muhammad pun belum ada. Tapi pertanyaannya dahsyat luar biasa. Karena Nabi Daud tahu, karena punya kitab Zabur, tertera di situ nama Muhammad. Semua kitab, baik Taurat, Zabur, Injil. Ya Allah, apa yang diperoleh oleh umat Muhammad jika berkurban? Allah jawab. Nyo tanya bagi orang berkurban, yang gak berkurban kalau luar biasa. Maka nawate mentau. Ya Daud, apabila umat Muhammad berkurban sehelai bulu, artinya tiap-tiap bulu atau rambut hewan kurban itu, satu helai bulu, aku anugerahkan 10 kebajikan. Tabah boleh hewan kurban, aku akan anugerahkan kepada umat Muhammad yang berkurban 10 kebajikan. Sabah boleh. Maka untuk segolong kurban, kurasa 2 terkelai keempat, karena setahun 4 hari yang boleh, lebih hanjit. Hari kelima hanjit leh, yang kakong kurban leh, biasa aja. Jadi 10 gereja, 11, 12, 13. Urau yapun, urau kelai urau tu, tiput urau. Jadi tegolong kita bawa untuk kita kurban, tak hitung ile, tak hitung berapa bulu yang nak buat hewan kurban. Bama tama kamai tama. 3 orang tak buat hitung le. Tenggu nyo dek deti le. Tiak nepres dia. Long kalau ba pelopeng kalau ba bukunya kena long hitung padung boleh le, padung boleh. Entuk doa jawab dah. Jangankan bulu yang ada sama badan. Jangankan bulu yang ada sama kaki. Ba iku matang habis. Ba ule matang habis dah hitung berapa banyak bulu yang ada sama hewan kurban tersebut.
kalikan 10 ya Allah, dahsyat luar biasa. Apa anda kata? Wahai Daud, apabila umat Muhammad berkurban, sehelai bulu hewan kurban itu aku hapuskan dosa 10. Katanya manusia mahal khata' wa nisyan, tempat salah dosa banyak. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam bersalah, berdosa luar biasa banyak. Oh, lau hana dosa, mengatakan tidak ada dosa, berdosa. Bahkan katanya manusia, ya tengku ustaz, lau hana dosa. Hana dosa lo. Hana tinggal sembahyang, hana lu kegak, hana lu cak dagang, mengatakan tidak berdosa itu dosa. Bahkan katanya manusia penuh dengan dosa. Munan jaga, munan ada tebit dari pak mantang dari rumah, ya Allah, nyan bertebaran dosa. Dosa mata, dosa jarau, ina gelenyung, ya Allah, dengan jenoi kena hapi, ya Allah, dosa hati luar biasa. Maka mengatakan tidak ada dosa, berdosa dia. Bapak Ibu jawab. Nah, oleh kerana luar biasa, maka berkorban Bapak Ibu. Nah, ya Daud, apabila umat Muhammad berkorban 1 bulu hewan kurban itu, aku akan memberikan kepada dia 1 kota istana di dalam surga. You know, manusia luar biasa alam dunia itu. Ya, mencari harta, kemudian dia mencari itu toko-toko atau istana-istana luar biasa, villa-villa dalam dunia. Maka di akhirat dalam surganya Allah bagi urun kurban luar biasa banyak. Oh, baik dia pegang rumah nyanda tak tu. Jino dah pegang ada, mata tu kedih tengok gam menyesal. Wahai Daud, apabila umat Muhammad berkorban, maka akan aku berikan itu sebagai jariyah bidadari. Dan aku angkat derajatnya 10 derajat dalam surga. Dan itu menjadi kendaraan di akhirat. Ya Allahnya kendaraan Bapak Ibu. Kurbannya kendaraan. Coba bayangkan Jino. Nanti urung ayah-ayah tanya. Ayah-ayah kita dulu, ayah-ayah tanya luar biasa. Kuat luar biasa. Hailung pernah. Kena lahir lung di Sibrilia. Lung lahir di Sibre. Nyan lum pernah lonjak dari Sibre ke Uban Aceh, pernah lonjak ngabang ngan jalan kaki. Alhamdulillah teruk. Dari pernah lonjak dari Belang Bintang kudih jenok ke jalan Barbate awahana, lum pernah lonjak kaki teruk kudih Ukung Raya. Sampai kembung tebik sakit. Pokoknya pernah jalan. Kita coba orang tua, lum pernah lonjak ngabang dua. Jino apa hang sanggup ni? Jadi sekarang kita ke mana-mana Jino pakai kendaraan. Dari Ino tamujak kudih Ulang Baru pakai kendaraan. Dari Ino tamujak Luk Semame pakai kendaraan. Tamujak ke Jakarta pakai kendaraan. Tamujak luar Nagro pakai kendaraan. Orang yang naik haji sekarang luar biasa pakai kendaraan. Bayang luar biasa. Dari Jeddah ataupun dari Madinah ke Abdul Aziz mau ke Mahtab atau ke hotel, yang kai sambut dengan kendaraan. Mau ke mana? Dari Madinah menuju ke Arab pakai kendaraan. Mau ke Mina pakai kendaraan. Semuanya pakai kendaraan dalam dunia. Toh lebih siang jamaah di akhirat perlu kendaraan. Di akhirat perlu kendaraan. Jino alam dunia mencari-cari kendaraan luar biasa. Nah gari mama, nah Honda, nah becak, nah motor, nah yang kapal, nah yang pesawat, perlu kendaraan. Di akhirat perlu kendaraan. Maka sedang jamaah ada satu, iaitu luar biasa dengan kurban. Panu dah belum? Pesawat, panu dah belum? Napa dah belum pesawat dapat tahu apa Arabia Airlines ataupun Garuda, panu kena dua tabah. So nak kita tanya yang punya nak pesawat tabah. Sanggup. Tapi untuk mendapatkan kendaraan di sana berapa harganya? Tak banyak. Mungkin dah belum kami tabah 2 juta saja. Atau gabung dengan sapi, lembu atau kebu atau unta, iaitu dengan 7 draw, 1 draw pun 2,5 juta lah. 2,5 juta tadi 2,600,000. 2,5 juta 2,600,000 hanale. Hai tak kalau le hanale Bapak Ibu jamaah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. An-Nahl ayat 53. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja itu nikmat yang ada sama kamu, fa min Allah. Maka datanya dariku, dari Allah. Pak tadi tanya mana?
2 juta setengah, 2 juta 600, 2 juta 7 juta, boleh 2 juta pada umpai. Menyertai hitung sehari, nyata kali-kali turun pada umpai. Tak kali-kali long jinaka bukan biasa. Beristilah jejak bak kafe. Hanya dari rumah bodoh jak masjid. Dari masjid dah ibadah, solat, kemudian dah berzikir, baca nak tausiah. Kemudian dah jak bak kafe. Entah tajik kopinya kan hana masalah. Nak tajak masjid nak ibadah. Nyokan. Habis wate bak kafe luar biasa menjem-jem nak. Coba bayangkan pesan espresso. Ngolo di Sabang orangnya. Pesan tak tempat benda Aceh. Tak buat espresso. Duduk syak. Nalu inan. Wate je 3, 2 go, lego. Kabeh lego je. Lego teguh. Wate bayu 20 ribu. Ya. 20 ribu. Espresso 20 ribunya. Lego teguh 20 ribu. Nyo. Tapi mesti kena pegang bagai tibik pen set pada pen 20 biasa. Luar apa? Makanan luar biasa. Berbunga, berteput, malam luar biasa. Ke kafe-kafe. Mudah keluar uang. Tapi ketika kurban, ada tidak mau. Padahal berapa? 2.500.000 tak kali. 2.500.000. Menjadi 2.500.000. Kalau per hari itu lebih kurang 8 ribu. 8 ribu. Satu hari. Nah sekarang Bapak Ibu jamaah yang berkurban silakan. Mungkin yang belum, artinya harus ada usaha. Ustaz long guru harian lepas, long kerja je hana tetap. Kita tidak mesti punya kerja tetap, tapi tetap mau bekerja. Long lagi. Ini betul. Tak ada long tak long kau pegawai, long kau pekerja perusahaan. Kita tidak mesti punya kerja tetap. Tapi tetap mau bekerja. Luar biasa. Berapa dapat uang? Sisihkan macam nanti ino kau nak kotak-kotak aku tu nak hana dalam kotak lah, hai dalam tabungan. Kau nak kotak-kotak apa? Kotak Indomie lah, saja buat toko-toko lagi kotak Indomie dah atau buat masjid nak acara selesai acara lencok kotak hai tengkunya BKM lencok kotak mon aku atau apa. Hai hana lei maksud je. Hana lei kau kosong. Keluar rumah. Tulis buat kotak. Insya-Allah dana kurban. Pihak tambah je dana kurban sunat. Ambil je kau je. Dana kurban sunat. Tip urus pasokan 8 ribu. Sehari 8 ribu, 10 hari 80 ribu, 1 bulan 80 kali 30 sama dengan 240 ribu. 30 bulan 2 juta per tu. Tambah 2 tahun tu 2 juta lebih kurang 2 juta 800 sekian. Luar biasa. Ini cara ni. Nyo. Ladon dia coba nyo pengalaman lo kecil kampung perjalanan nak ramai perjalanan. Ilong pernah long telefon pegahnya. Long telefon itu urang BUMN, dan kerjanya bak BUMN, bak perusahaan negaranya beliau tak payah nak. Bak PLN long telefon. Gaknya na beliau na urina dan ana long telefon beliau. Telefon kecil dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pak cik mana boleh? Nyo na lemo ke 8 untuk kurban. Nyo hansip urun 2 roda. Keban nak rencana ikut pak. Meno tengku Ustaz, ran hanan dupu. Oh, hanan dupu. No perite long dupu. Segala orang kecil, ilong kawan kurban Kalimantan yang lalu. Kalimantan yang lalu long kalengkap, long orena long anu long. Payahnya 5 tahun yang lalu. Ulung fikir je 5 tahun yang lalu. Berarti 5 tahunnya anak kurban ni. Tak lengkap agaknya. Yang salah. Kurban bukan sebagaimana haji. Haji itu buat sekali. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang hajinya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Yang kurban tahun kemarin mampu kurban. Tahun ini mampu kurban. Panjang umur tahun depan mampu kurban lagi. Ini bukan sebagaimana haji. Yang satu. Yang kedua la ilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ikut kurban bapaknya urang perlu 2 roda untuk lemo 8. Pak Ustaz, lon han lo ikutnya untuk lemo. Ya. Pakon. Nya kendaraan di akhirat. Jadi lon hae untuk ini kendaraan rame-rame. Jadi long kami mana lomba. Ya kalau. Kayaknya hang ikut kurban dengan lemo. Pakon untuk 7 orang. Ipikir je lagi motor dia. Nanti nak supir, kayaknya kayaknya kan pelengkap, hai 2 tu pelengkap fikir pelengkap, nyo supir kana, kena kana penumpang. Okey, hai time.
Tidak mau dia berkorban untuk gabung sapi, pakon, karena menganggap bahawa itu kendaraan fikir, ini tak bawa kendaraan ramai-ramai bah. Taknya mesti draw, yang salah. Bapak Ibu jamaah yang sampainya bukan daging kepada Allah, maunya takwanya itu Bapak Ibu jamaah. Nah, kemudian nanya pengalaman-pengalaman. Ada kambing dengan lumur sabah, hansip urang dua rodu. Ya, menanci dua rodu. Sehingga di kelompoknya umat ke banjar rasanya urang hansip dua rodu ke banjarannya jadah kerubung kamu. Ya kalau kenapa hai fikir-fikir. Urang 5 orang. Sapinya tanya bisa enggak nyustanya dua rodu urang hana usah tinggal kerubung ke banjar kamu. Ya kalau kenapa fikir tambah pay baju tu untuk tablo lumonya mungkin lumo agama baju karena dua hana urang maka untuk sabah lumonya untuk 5 orang saja je saja. Satu kambing untuk 1 orang, satu sapi untuk 7 orang, 5 orang untuk 1 sapi bisa, 8 orang untuk 1 sapi tidak bisa. Lo ulangi, sabah lumo untuk diperuntukkan untuk 7 orang, sabah 8 orang lanjut sabah lumo 8 orang, 8 lumo je sabah 3 orang. 8 lumo 8 sapi tidak bisa untuk 7 orang. Ya, 8 orang tidak bisa untuk 1 sapi. 8 sapi bisa untuk 1 orang. Lalu fikir pancaranya. Kenapa fikir-fikirnya 8 roh lanjut dapat lanjut tak boleh lumo. Payah buka main tak boleh. Untuk 8 lumo je 3 orang. Gitu. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah, biar dia pelung-pelung ya. Yang macam kejadian. Kemudian Bapak Ibu jamaah, maafnya terakhir bagi urus yang buruh ada lepas kadang maaf jino lot hai matau nasi dan kalau ngongon tanya merokok luar biasa. Nah, nyok lo pegang nos di merokok ahli sab luar biasa. Ilung pun halon cek padu rokok apa ini rokok. Kan awal-awal mau belah ini oleh 20,000 kan. 20,000 lah ya Allah. Luar biasa. 20,000 tak bungkus. Nah, urang baca 2 buah bungkus di urang. Masuk ngolong bak tempat bak guru. Nah 2 dah guru. Ya Allah, urang 2 buah bungkus. 2 buah bungkus. Nah, 2 buah bungkus. Coba bayangkan 2 buah bungkus punya tempoh bungkus 20,000. Berarti 2 buah bungkus 40,000. 40,000 kebutuhan untuk rokok. Coba kali-kali je noh. 40,000 dah puluh. 2 buah bungkus 40,000. 30 urang 40,000. Ya Allah. Di bulan 1 juta warga. Tengok. 10 bulan 12 juta pun tu. Ikut kerja hanapai. You know blow rokok apa payah blow tak apa. Blow tak apa rokok. Tapi kalau you merokok kan. Bagi yang merokok kalau you merokoknya. Bagi yang merokok tidak bisa buang, you payah bagi-bagi. Sabar bungkus rokok, sabar bungkus tu blow rokok cok payah pasal lamplu. Wah kau ribe. Yang blow sabar bungkus bagi setengah. 30 ribu blow rokok, 30 ribu pasal tabungan. 30 ribu blow rokok, 30 ribu pasal tabungan tu kurban. Insya-Allah satu hari 10 ribu, 30 huruf 10 ribu, 30 bulan 10 ribu, 30 bulan 1 juta gabung. Ya kita sudah bisa berkurban. Yang bagi yang Bapak Ibu jamaah. Tapi anak nikmat Allah luar biasa Bapak Ibu jamaah. Nanti terasa ketika di sana. Hadirin sekalian Allah SWT, ya silakan nanti di mana saja pun dari kampung pak 6 kibak masjid ataupun nak kantu yang ambil pelung lagi nya contoh nah. Ya, ni kampung dah. Hai drone nak berkorban, tengku long kalau berkorban sajan di kantu. Ha di kantu. Teu rumput kantu ah. Nyok ji kerja tempat drone nyok naik ikut korban di kantu. Hana tengku kerana dia ikut kampung. Katanya kampung nak ikut korban hana pak ikan tu. Katanya ikan tu nak ikut korban hana ikan kampung hana baik kantu dah. Nyan lari. Padahal nikmatnya ada Bapak Ibu jamaah. Jangan lari-lari. Itu nikmat Allah luar biasa. Inilah saja sebagai tausiah mauizah nasihat singkat sebagai barengan kita bersama, semoga bermanfaat bagi orang tua pribadi dan Bapak Ibu jamaah. Insyaallah lain kali kita bertemu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.